Majelis kali ini kita membahas adabul muta'allim. Adab-adabnya murid. Ya. Kemarin kita ada majelis, sekarang murid nih. Kalau guru udah ketahuan ada adabnya. Sebetulnya ada pembahasan adab guru di talim muta'allim, di sini juga ada. Tapi singkatnya, guru disuruh untuk mencontohkan yang terbaik dari sifat-sifatnya. Tapi kalau adab murid, ini yang harus diketahui. Lil muta'allim adabun fi nafsihi wa adabun ma ustazihi wa adabun ma ikhwanihi. Untuk murid ini harus memiliki beberapa adab, yaitu adab pada dirinya. Pada dirinya tadi yang kita sampaikan, untuk mendoakan, ya. Itu lebih kepada diri. Terus adab bersama ustadznya, adab bersama teman-temannya, ya. Dan adab untuk dirinya sendiri itu sangat banyak sebetulnya. Ya, adabu fi nafsihi katsirah. Minha tarakal ujub. Al-ujbu huwa isti'adhamun ni'am. Isti'adhamun ni'mati warrukuni ilaiha ma'a nisyani idhafatiha. Sesungguhnya di antara adalah adabnya itu yang harus dijaga, tidak ujub. Ujub. Ujub itu bangga sama diri sendiri. Jadi murid itu jangan belagu kayak banggain dirinya. Kalau bukan karena saya ini, nah gitu. Itu namanya nggak beradab. Efeknya apa? Efeknya kalau orang hilang adab, kalau nggak ada adab, hilang keberkahan ilmunya. Namanya murid, pengen menerima nggak dapat, akhirnya apa? Hilang. Gimana orang mau nampung, sedangkan dia ingin memberi. Memberi apa? Memberi hal yang buruk, karena dia mengujubkan dirinya, membanggakan dirinya. Maka apa? Maka akan terpental, mantul bahasanya. Kalau dia mau bercermin, itu cerminnya kebalik. Ini jadi nggak ada manfaatnya. Jadi gimana mau ngaca dia? Orang cerminnya dibalik. Akhirnya digelap. Orang yang disuruh ngaca. Adab untuk dirinya salah satunya adalah tidak ujub dan bangga. Bangga khususnya sama kemampuannya sendiri. Ya. Juga tidak apa? Tidak takabur, nggak sombong. Kita paham tuh. Sombong ini kalau udah dimiliki sama orang, sejatuh-jatuhnya hamba, seburuk-buruknya derajat seorang hamba itu adalah sombong. Jauhkan ya sifat-sifat sombong ketika kita lagi berada di majelis. Jauhin, walaupun itu ada di hati yang belum sampai apa terbesit. Astagfirullahaladzim. Udah, hati aja yang beristighfar. Lawan terus kemungkaran dalam diri kita. Terus salah satunya juga ma'anisyani idhafati ila mun'imi wa minha tawadu wa sidqu liyakunu mahbuban. Yang diminta dari seorang murid itu adalah menyandarkan segala bentuk nikmat tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan dia tawadu. Tawadu itu apa? Rendah hati. Sopan santun. Kenapa kita disuruh merendahkan diri kita? Karena cahaya ilmu yang begitu agung dan mulia ingin masuk ke dalam jiwanya. Karena yang kita tangkap itu bukan omongan dari guru, bukan. Wasilah doang. Guru mah kalau ngomong cuma wasilah. Belum tentu juga gurunya make. Belum tentu juga dia udah ngamalin semua. Tapi ketika kita menerima dan membuka diri kita untuk menerima cahaya Allah dengan ilmu tersebut, maka kita memiliki apa? Memiliki keberkahan dari yang masuk tersebut. Gampang kita ngamalin. Makanya banyak murid bisa lebih pintar dari gurunya. Kenapa? Karena dia telah membuka diri kepada sifat rendah hatinya akan ilmunya Allah. Ya, kita kan guru ini cuma wasilah doang, ngelewatin tuh, nggak wasilah tuh kayak selang aja. Apa-apa yang datangnya baik, ya, yang tiba kepada hati kita itu datangnya dari Allah. Hidayah sifatnya adalah nasihat-nasihat baik itu adalah nasihat yang datang atas dasar agama. Itu Allah yang datang sama kita. Ya, bukan semata-mata guru bisa aja. Itu wasilah doang. Adapun nilai gurunya sendiri, nah dia mendapatkan hisab yang berbeda. Jadi punya PR sendiri kalau guru. Dia sombong, dia ujub, dia takabur, dia nggak make amalan yang diucapin. Nggak dapat kabur maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Besar murka Allah kalau bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakonin. Itu hukuman bagi orang-orang yang mempunyai predikat seorang guru atau pengajar. Di sebalik ada kemuliaan, di situ juga ada ancaman. Makanya murid disuruh untuk tawadu, ya, dan jujur sama sama dirinya. Harus jujur. Supaya apa? Kalau kita jujur, ada daya tarik seorang guru itu cinta. Seneng.
Kalau udah guru cinta, guru senang, efeknya itu keberkahan gampang didapat dari seorang guru untuk muridnya. Itu efeknya. Upahnya itu gampang didapat dengan berlipat ganda. Gara-gara apa? Hormat, ta'zim sama gurunya. Bikin guru seneng. Pandangan gurunya enak, nggak main-main. Misalnya kalau kita nggak demen nih ada murid lagi hadir main-main gitu. Nah itu salah satunya. Dia bukan menyialkan diri, bikin sial dirinya. Bukan cuma itu doang. Rizkinya di belakang itu bakal keganggu gara-gara dia membuat murka seorang guru. Ini berlaku bukan cuma di majelis, ya di kelas gitu ya. Kita tempatkan dia. Adapun guru itu ngeselin, biarin, ada hukumannya sendiri kan gitu. Kalau kita mau laporin nggak perlu di depannya, kita laporin apa? Ada yang bertanggung jawab, misalnya kepala sekolah, misalnya pengawas, gitu, pengawas dosen misalnya kalau di kampus. Kalau ada hal-hal yang kita tidak suka, tapi kita kewajibannya kita apa? Hormat, takzim, menggapai cintanya, supaya Allah buka keberuntungan. Yang bikin beruntung itu, ya, salah satunya setelah kita mendapatkan cinta dari guru, yang bikin itu beruntung tuh rizki di belakangnya dan urusan-urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang-orang yang hormat banget sama guru. Sebetulnya bukan ke gurunya, bukan. Nanti kalau ngelihat nih, ada Habib dihormatin, kiai-kiai dihormatin, ya kan? Bukan masalah gurunya, tapi masalah perintah Allah. Di dalam itu ada perintah Allah. Ada kewajiban seorang murid itu menghormati guru, ada kewajiban. Wajib itu kita paham. Pahala wajib apa? Berlipat ganda. Yang membuat kehidupannya barokah, menjauhkan kesialan-kesialan. Itu salah satunya. Makanya cari pandangan yang baik untuk guru kita. Ya, apalagi guru kita itu adalah keluarga kita sendiri, paman kita, saudara kita, kakak kita, orang tua kita sendiri. Wow, jauh lagi. Itu double keberkahan. Dia guruku, dia orang tuaku, dia kakekku. Dia memiliki kekerabatan yang jauh lebih mulia. Ya keberkatannya double. Makanya kalau ketemu atau ada di antara keluarga kita yang baik, akrabin. Cahaya Allah jauh lebih dekat sama orang-orang yang takut sama Allah. Deketin, jangan dijauhin. Ah, gue deket sama dia, ntar gue dinasehatin. Begitu malah orang sekarang kan. Waduh, sama dia nih rajin ngaji nih, model paman gue yang atuh nih. Repot dah kalau kena sama dia. Malah apa? Malah lari. Nah itu kan fenomena zaman sekarang tuh. Gak boleh kelihatan dikit anti nasihat. Ini akhirnya efeknya tidak ada keberuntungan, tidak ada kelapangan. Efeknya di situ. Apalagi sampai membuat cahaya Allah itu tertutup dan tertolak. Ya ilmu mau masuk, nasihat mau masuk, ditolak, gelap di akhirnya. Ya, kalau udah gelap, sial dah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat sedemikian. Amin ya rabbal alamin. Ketika seorang guru melihat muridnya baik, maka akan timbul kepercayaannya. Ya, karena dia sopan. Itu salah satunya. An yakunu waquran fi masyatihi. Kalau lagi jalan, nih murid nih adabnya apa? Nunduk. Enggak petantang-petenteng, enggak jelalatan ke sono kemari. Ya. Kadang-kadang situasi santri ini misalnya, guru lagi lewat. Muridnya tahu santrinya itu matanya jelalatan kemana-mana. Itu akan menghilangkan keberkahan ilmunya. Salah satunya pandangan guru itu nggak nyaman. Ini anak kita lewat jelalatan ke sono kemari. Makanya kita ngeliat coba fenomena di mana? Di pesantren kan? Ya, kalau gurunya lewat. Kalau kita ngeliat, pada nunduk kan? Ini dia menjalankan adabnya. Jadi jangan dipikir, wah dia kebangetan mentuhankan guru. Enggak, ini saran, ini nasihat yang datang untuk seorang murid. Agar apa? Agar keberkahan itu datang. Menghinggap, menetap. Perhatikan aja kalau ada santri yang petantang-petenteng aja. Perhatiin masa depannya. Udah kelihatan. Setelah puluhan tahun, ketemu lagi, ya Allah. Miris kita lihat. Kemarin waktu lagi di pondok, petantang-petenteng dia. Karena berjalannya waktu, hal itu akhirnya dibuktikan. Atas dasar perlakuan yang dulu ditanam oleh dirinya sendiri, lalu dia sekarang memetik. Ketemu kita di jalanan, ya Allah. Udah jadi, ya nggak patut lah. Nggak pantas untuk seorang santri. Nah ini akibat dari apa? Dari kemurkaan Allah dengan nasihat yang diabaikan. Murka Allah, ya sombong dia, nggak nundukin, belagu, ujub sama dirinya. Ya mungkin dulu orang tuanya juga ya nafkahnya entah dari mana kan. Akhirnya ilmu ada yang masuk tuh. Dan anid torfah. Jadi kita nundukkan pandangan itu dari hal-hal yang terutama yang mengharamkan.
Kalau sampai mencelakai jiwanya atau mencelakai hatinya dari keharaman, nih hilangnya keberkahan ilmu dari seorang murid. Kita kalau emang udah jadi santri, jadi ahli majelis, udah bismillah dah yuk, kita pengen tunduk lagi. Karena kalau kita nggak begitu, kegerus. Ilmu tuh hilang diri dia. Dia nggak mau tetap sama orang-orang ahli maksiat. Nggak ngejaga pandangannya. Ya kalau nggak percaya cobain dah. Kita gampang banget maksiat sekarang, di HP juga gampang. Coba inget-inget lagi, nggak usah pakai buka buku. Yang tadinya nyangket banget nih di pala nih, nasihat kayaknya kental banget, hilang seketika. Nauzubillah min dzalik. Fama adabu ma ustazi faminha an ya'taqidu anna fadlu akbaru min fadli walidayhi. Salah satunya apa? Adabnya seorang murid bersama ustadznya atau gurunya adalah meyakini keutamaan ustadznya melebihi daripada orang tuanya. Harus punya keyakinan itu. Karena kita ingin menyelamatkan dengan batin kita, pingin nyelamatin supaya dunia akhiratnya selamat, gitu tau gak? Kita nggak pengen dan ngelihat susah, nggak pengen dah. Tuh kalau udah jadi temen yang baik, udah jadi guru misalnya, itu nggak pengen. Siapa-siapa yang dikenalnya itu sengsara, masuk terjerembab dalam apa? Dalam jebakan iblis, laknatullah, dan sampai masuk neraka. Kita nggak pengen. Makanya derajatnya seorang guru bisa dikategorikan seperti itu, lebih mulia daripada orang tuanya. Orang tuanya adalah darah biologisnya, tapi seorang guru adalah yang mengaliri adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkannya. Ya, yang mengalir adalah bukan cuma darah, tapi cahaya yang masuk ke dalamnya. Maka seorang murid diminta untuk apa? Akbaru min fadli walidayhi alaihi, li'annahu yurabbi ruhah. Karena seorang guru itu mentarbiah ruhnya. Kalau orang tua menjaga jasadnya kan, ngongkosin, makanin, ngasih jajan, ngasih makan, ya, nyakepin, nyehatin. Nah orang tua tugasnya itu. Tapi guru enggak. Guru itu mentarbiah atau menghidupkan ruhnya. Yang tadinya udah pada lupa sama Allah, udah pada alpa, diingetin lagi, dinasehatin lagi. Kita tuh saking kita itu pengen manfaat itu melekat sama seorang murid. Ketemu di jalanan, ada cap misalnya, saya muridnya, itu nggak pengen dia celaka. Guru itu punya tanggung jawab. Kadang-kadang dia lebih seperti mana anaknya sendiri. Nggak pengen celaka, nggak pengen istilahnya ditipu lah, nggak pengen sampai kegoda sama iblis setan. Ini salah satunya. Wa minha al-khudu' amamahu al-julusu fi darsi, ijabatin wa khusnul idha'ah fi ma yakun, wa minha tarakal mizah wa alla yamdahu alaih min al-ulama'i bi hadrati mukhalafati an yafhamu mustadir an yad. Dan juga apa? Ketika sudah memuliakan gurunya dan mendidik dari ruhnya, sebagian adab yang lain adalah merendahkan dirinya dari hadapan ustadz, dan tidak di saat-saat belajar itu penuh dengan candaan. Itu nggak boleh, terlalu berlebihan. Kalau lagi candaan itu untuk menggugah supaya kagak ngantuk, mah itu sah-sah aja. Tapi kebangetan euforia dari candaan itu sampai jorok lah. Itu waktu ngatain orang, waktu ngina orang, akhirnya jadi apa? Jadi gemuruh yang berbau maksiat, menyakiti orang, itu nggak boleh sebetulnya. Itu hilang keberkahan majelisnya. Kenapa? Karena memang udah dianjurkan supaya jangan menghina, jangan juga berlebihan dalam candaan. Ya, terus nggak boleh meninggalkan sesuatu yang melukai perasaan guru dari candaan. Dan juga ada pembeda, misalnya gini, guru lagi ngomong, terus murid nyeletuk, banding-bandingin, guru si Anu ini, si Anu itu. Kalau terbesit dari hati seorang guru itu luka misalnya, nah di situ dosa besar. Ya, ada pembandingan biasanya kadang-kadang, Ustaz kok di sono guru bilang begini, begini. Kalau niatnya murid ini karena ingin membandingkan, nah ini hilangnya adab dan akan hilang keberkahan ilmu. Jauh tuh. Ya, nah itu bahaya. Di hadapan ustadznya kalau jangan sampai begitu. Itu ada kekhawatiran. Walaupun ustadznya adalah orang yang pemaaf, tapi ada malaikat pencatat ketika terbesit dari halusnya perasaan itu, maka jadi catatan buruk untuk seorang murid. An yadmuhu wa minha an la yasuddu haya anis su'ali amma la ya'rif. Juga sebagian adab yang lain adalah murid tidak malu bertanya dari hal-hal yang tidak diketahui. Jadi jangan malu nanya, ya. Sebagai adab yang lain adalah tidak mengolok-olok kelambanan pemahaman dari yang lain. Kadang-kadang kita kan sering banget kalau lagi bercanda, lu lalet amat sih, lola ya, lola sih yang lain udah. Itu kadang-kadang kalau melukai ya, itu nggak baik. Itu hilang tuh keberkahannya. Ini nasihat ya untuk al-fakir juga, untuk umumnya kepada para jamaah hadirin, supaya jangan sampai nyakitin orang di dalam majelis ilmu, yang apalagi yang kurang pemahamannya, sebab itu akan menimbulkan
gejolak kemarahan. Ya, kita mungkin nggak tahu dia doa yang tadinya pengen ikhlas jadi kagak jadi gara-gara apa? Gara-gara dikata-katain, diledekin, disindir-sindir. Gitu. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan dari apa yang kita bahas, dari apa yang kita ungkapkan ada manfaatnya dan ada keberkahan kita dalam bermajlis.